Halo semuanya, kami adalah mahasiswa Universitas Esa Unggul yang saat ini ingin berbagi konten edukasi untuk memenuhi kebutuhan tugas pada mata kuliah Psikologi Perkembangan Manusia. Informasi yang ingin kami sampaikan dalam video ini adalah mengenai perkembangan manusia pada masa remaja, khususnya dalam fenomena krisis identitas. Kami dari kelompok 1 mata kuliah Psikologi Perkembangan Manusia saat ini sedang mengerjakan tugas dan ingin berbagi informasi tentang perkembangan masa remaja tentunya, dan khususnya pada fenomena krisis identitas yang saat ini banyak dialami oleh remaja. Remaja itu adalah suatu periode penting dalam kehidupan seseorang. Pada usia ini, individu mengalami perubahan besar dalam aspek fisik, kognitif, sosial, dan emosional. Dalam video ini, kita akan membahas perkembangan remaja, tantangan yang mereka hadapi, ciri-ciri perkembangan di masa remaja, serta faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan mereka. Di sini saya akan membahas tentang ciri-ciri masa remaja. Masa remaja adalah periode penting dengan perubahan fisik, emosional, sosial, dan psikologis. Remaja mengalami perubahan fisik selama pubertas seperti pertumbuhan tubuh, perubahan suara, dan perkembangan ciri-ciri seks sekunder yang bisa membuat mereka bingung dengan identitas fisik. Kematangan seksual juga membuat remaja mulai tertarik pada hubungan romantis dan mempengaruhi cara mereka melihat diri sendiri. Secara emosional, remaja sering merasa tidak stabil antara percaya diri dan keraguan diri karena pencarian identitas dan perubahan hormon. Mereka juga memulai mencari kebebasan dari orang tua dan membentuk hubungan penting dengan teman sebaya. Media sosial mempengaruhi cara remaja melihat diri mereka dan orang lain. Secara kognitif, remaja mulai berpikir lebih abstrak dan mempertanyakan nilai-nilai hidup yang meningkatkan kesadaran diri mereka dan bisa memicu krisis identitas. Mereka juga menguji berbagai peran dan gaya hidup untuk mencari tahu siapa mereka. Teman sebaya dan sekolah sangat mempengaruhi perkembangan remaja, baik dalam perilaku maupun pembentukan identitas. Masa remaja adalah waktu yang penuh perubahan dan tantangan, namun dengan dukungan orang tua, teman, dan lingkungan sekitar, remaja bisa lebih mudah melewati proses pencarian identitas ini. Selanjutnya, kebutuhan remaja. Remaja memiliki kebutuhan yang khas, baik dari segi fisik, emosional, maupun sosial. Beberapa kebutuhan utama mereka antara lain ada mencapai sesuatu dan memupuk ambisi, keinginan untuk menonjol dan terkenal, kebutuhan untuk berkompetisi, menjalin persahabatan dan berempati, mencari simpati dan bebas menentukan sikap, yang terakhir mengatasi hambatan dan menyalurkan agresivitas. Tugas perkembangan remaja dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti pertumbuhan fisik, perkembangan psikis, posisi dalam keluarga, kesempatan untuk belajar dan berkembang, dan motivasi diri. Pertumbuhan fisik adalah keterlambatan atau percepatan perkembangan fisik dapat mempengaruhi psikologis mereka. Perkembangan psikis adalah beberapa baik mereka mengelola emosi dan mengendalikan diri. Posisi dalam keluarga, apakah mereka anak tunggal atau memiliki saudara, dan bagaimana peran mereka dalam keluarga. Yang keempat, kesempatan untuk belajar dan berkembang. Apakah mereka memiliki kesempatan untuk mempelajari dan memenuhi tugas perkembangan mereka. Yang terakhir ada motivasi diri. Sejauh mana motivasi dan dorongan dari dalam diri mereka membantu mencapai tujuan. Ada masalah dalam pencapaian tugas perkembangan remaja. Namun, dalam perjalanan mencapai tugas pengembangan ini, remaja seringkali menghadapi berbagai masalah seperti ada masalah pribadi, ada masalah khas remaja, dan pengaruh lingkungan sosial dan media. Apa sih masalah pribadi? Adalah kondisi yang di rumah, sekolah, dan masalah emosional. Yang kedua ada masalah khas remaja seperti perasaan tidak jelas antara masa kanak-kanak dan dewasa, terutama dalam hal kemandirian dan perubahan tubuh. Yang terakhir ada pengaruh lingkungan sosial dan media. Remaja saat ini dihadapkan pada informasi yang sangat cepat dan berlebihan, yang dapat menyebabkan stres, kecemasan, dan masalah identitas.
sekolah memainkan peranan penting dalam perkembangan remaja. Beberapa faktor yang mempengaruhi prestasi akademis remaja antara lain yang pertama, pola pengasuhan orang tua, lalu kemudian status sosial ekonomi, dan juga kualitas lingkungan sosial dan sekolah, pengaruh teman sebaya, kepercayaan diri remaja, serta kualitas pengajaran dan dukungan dari guru. Kenakalan remaja seringkali dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti pengasuhan yang tidak efektif, kegagalan di sekolah, dan pengaruh teman sebaya. Pada remaja dengan tipe early onset, kenakalan dapat dimulai sejak usia muda dan menjadi lebih serius. Faktor genetika juga berperan. Namun, interaksi dengan lingkungan seperti pola asuh keluarga dan tekanan dari teman sebaya turut memperburuk perilaku antisosial. Ya, pernah, karena aku belum menemukan apa yang paling aku suka dan apa yang paling cocok buat diri aku. Ya, aku ngerasa berubah banget karena aku ngerasa sewaktu SMP aku tuh lebih ke ceria, ekstrovert, masuk banyak organisasi dan banyak teman. Semenjak aku umur 18 tahun, aku merantau dan aku mulai bekerja, aku tuh ngerasa aku makin introvert, makin tertutup, gak mau terbuka. Aku makin ngerasa kayak banyak banget yang berubah di diri aku sendiri. Pernah banget aku ngerasa bingung banget aku harus nentuin jalan aku tuh kayak gimana. Aku juga harus jalan yang aku jalanin ini tuh sebenarnya tepat apa enggak, kayak bener apa enggak, kedepannya tuh worth it apa enggak sebenarnya ngerantau jauh, kerja jauh dari orang tua aku ngerasa kayak ini tuh bener nggak ya jalan yang aku lagi jalanin ini gitu, pilihan yang aku jalanin ini. Iya, tentu saja sangat berpengaruh. Kebetulan aku sendiri anak pertama dari 2 bersaudara. Aku punya adik. Bentar. Aku ngerasa ekspektasi orang tua aku tuh besar banget ke aku. Aku juga bukan dari keluarga yang ya intinya keluarga aku tuh cukup. Aku juga punya ekspektasi besar buat jadi contoh yang baik buat adik aku. Jadi itu sangat berpengaruh ke diri aku, nentuin jalan hidup aku. Kadang aku tuh kayak ke pressure sama keluarga aku sendiri gitu. Padahal emang mereka sebenarnya nggak maksa aku buat kayak sekarang harus sukses gitu, enggak juga. Tapi aku sebagai anak pertama, aku ngerasa kayak gitu. Aku harus jadi contoh yang baik buat adik aku, buat keluarga aku, kayak gitu. Yang pertama, aku pengen banget sebenarnya lanjut kuliah. Dulu sempat mau ambil program kayak bantuan gitu, tapi ternyata gak bisa. Itu sebenarnya sedih banget dan bikin aku kecewa banget. Tapi nggak apa-apa, kerja dulu. Tapi makasih buat ibu aku karena udah ngedukung aku buat tetap ngelanjutin kuliah dengan kayak berusaha sendiri gitu loh. Kayak dia nyemangatin aku buat kayak berusaha sendiri. Aku yakin suatu saat nanti aku bisa kuliah di jurusan yang aku pengen. Yang kedua, jauh dari orang tua. Aku sedih banget sebenarnya. Sebenarnya jauh dari orang tua tuh kayak berat banget, apalagi belum aku di tempat kerja, aku harus capek, pulang-pulang aku harus sendiri dan kayak gak ada orang tua buat kayak ngebantuin ini itu. Biasanya aku pulang sekolah aku udah disiapin ini itu, aku ditanyain ini itu, tapi sekarang aku harus sendiri, harus netralin energi aku sendiri. Aku harus kayak aku kangen juga, aku harus kayak diam aja, nggak bisa kemana-mana, nggak bisa ngapa-ngapain, aku cuma bisa chat, telepon orang tua aku.
lanjut ya. Eh, Sebenarnya aku juga bukan gak mau kerja, tapi kayak lebih tepatnya aku juga pengen kayak teman-teman sebaya aku yang lain dia bisa aktif organisasi, bisa nyari relasi kemana-mana, sebenarnya di tempat kerja juga bisa. Tapi nggak apa-apa, mungkin nanti ada waktunya. Ya, tentu aku ngerasa enggak sih sebenarnya. Aku masih banyak takutnya. Kalau aku bisa bilang ke orang tua aku juga, aku masih banyak takutnya sebenarnya. Merantau ke kota besar yang aku nggak pernah ke sana sama sekali. Tapi aku cuma bisa ngandelin diri aku sendiri. Dari situ aku belajar dan aku ngerasa aku juga makin mandiri. Aku bisa ngehandle apapun sekarang sendiri. Aku juga bisa pulang pergi ke rumah dan kesini juga sendiri. Itu menurut aku udah suatu pencapaian. Walaupun sebenarnya aku masih banyak takutnya. Aku ngerasa malah jadi sesuatu perubahan yang sedikit jelek karena makin aku ngerasa aku makin mandiri, makin gak ada bukan gak ada peran orang tua, mungkin lebih sedikit sekarang. Jadi aku ngerasa kayak aku makin tertutup, aku makin gak mau cerita, aku makin kayak benar-benar nutupin semuanya sendiri, mendem sendiri. Jadi sampai di situ aku ngerasa kayak semuanya tuh ketemu aja gitu sendiri. Aku ngerasa kayak aku mandiri, aku udah mandiri, jadi aku ngerasa kayak gak perlu tuh sebenarnya cerita ke mana-mana. Tapi sebenarnya tuh yang aku butuhin tuh sebenarnya itu. Aku masih kayak takut, masih harus cerita ke orang. Tapi gara-gara aku ngerasa aku jadi lebih mandiri itu, jadi aku ngerasa makin tertutup sebenarnya. Tapi aku ngerasa karena background aku juga anak pertama, dari kecil tuh orang tua aku tuh selalu nanemin kalau aku tuh bisa sendiri. Aku tuh anak perempuan ya, bisa sendiri gitu loh. Kayak jadi sebenarnya perubahan tadinya aku kurang mandiri jadi sekarang lebih mandiri tuh bukan sesuatu yang besar, sebenarnya bukan sesuatu perubahan yang besar, karena dari kecil pun sebenarnya orang tua aku tuh selalu negasin kalau aku tuh anak yang mandiri, anak yang paling mandiri. Sebenarnya di satu sisi sebenarnya emang orang tua aku tuh nggak pernah ngasih pressure yang gimana-gimana. Kayak misalnya aku harus sukses sekarang atau aku harus sudah ngasih sesuatu ke orang tua aku sekarang, sebenarnya enggak juga. Tapi di sisi lain aku juga pernah ngerasa tertekan karena aku harus cari kerjaan yang lebih dari yang sekarang. Itu ngebuat sebenarnya agak tertekan dan aku malah jadi trauma buat telepon orang tua aku, karena setiap ditelepon pasti selalu ditanya kayak gimana perkembangannya, itu kayak gitu. Ada banget. Kalau ke orang tua tuh aku ngerasa kayak aku kurang sebenarnya buat terbuka sama orang tua aku. Aku lebih terbuka sama teman-teman aku sebenarnya. Aku lebih bisa ceria dan mengungkapkan apa yang aku rasain ke teman aku sebenarnya. Tapi sebenarnya tuh bukan gak mau juga, tapi aku lebih ke kayak aku anak pertama, semua orang juga ibu, bapak, adik aku nyurahinnya ke aku kan. Aku cuman gak mau aja kalau aku tuh terlihat sesedih itu juga. Aku gak mau kalau aku tuh gak sekuat itu di depan mereka. Aku pengen selalu kuat di depan mereka, selalu bahagia, selalu jadi anak yang ceria.
Padahal sebenarnya aku juga bisa sedih kayak gitu. Gak sih, teman-teman aku lebih ke sportif, gak banyak gaya yang kayak gimana-gimana, tetap ada di jalan yang positif sebenarnya kalau untuk teman-teman aku sendiri. Harapan aku di masa depan, aku pengen banget ngejalanin hidup yang aku pengen, apa yang aku suka. Aku pengen dapat tempat kerja yang aku tuh suka ngejalaninnya. Aku juga pengen bisa banggain orang tua aku, jadi contoh yang baik buat adik aku. Aku bisa lebih sehat, ceria, bahagia, kayak gitu. Aku pengen jadi diri aku yang kembali yang dulu, yang ekstrovert, banyak teman, gak kayak gini, yang introvert, pemalu, pendiam, kayak gitu. Jadi kalau apa yang mempengaruhi itu biar bisa dia melewati krisis identitas itu ya. Yang pertama pastinya dari gimana perkembangan dia dari masa kecil, itu pasti mempengaruhi perkembangan dia dan gimana dia hubungannya sama orang tua. Itu pasti akan mempengaruhi gimana nanti dia bisa menemukan atau enggak identitasnya di masa remaja. Sebenarnya nggak mungkin menemukan juga sih, kita sebenarnya nggak ada yang benar-benar sempurna menemukan identitasnya apa, tapi ada yang lebih cocok kemana gitu. Jadi bisa aja ketika dewasa pun masih bingung ya, itu juga nggak masalah, tapi memang ketika remaja itu lagi bimbang-bimbangnya. Nah itu salah satunya dipengaruhi itu tadi, pertama ketika waktu dari kecil sampai remaja itu. Kemudian ketika remaja itu kan tadi disebutkan krisis identitas karena dia ngerasa dewasa, tapi sebenarnya kan secara psikis dan usianya dia sebenarnya masih kecil gitu ya, masih belum mempunyai pola pikir seperti orang dewasa. Nah jadinya dia karena merasa dewasa dia pengen sendiri gitu. Nah gimana di masa remaja itu sebenarnya dia yang pengen sendiri dengan dia yang masih butuh bantuan itu gimana porsiannya sama dia sama orang tuanya itu juga gimana. Karena kan dia merasa bisa sendiri tapi sebenarnya masih butuh bimbingan dari orang tua. Nah, gimana dari orang tua tuh masih tetap bisa ngebimbing, sementara si remajanya juga ini mau mendengar orang tuanya dan juga dia bisa menyaring apa dari teman-temannya seperti apa gitu. Jadi dari masa kecilnya terus di masa remajanya dia gimana bisa mempertahankan hubungan sama orang tuanya, sama dia bisa nyaring atau enggak dengan lingkungannya gitu paling sejauh ini. Oke. Tadi sedikit udah disinggung sih, krisis identitas lebih ke dia bingung mau, ya itu tadi dia ngerasa udah dewasa padahal sebenarnya masih kecil kan kalau secara umur. Nah itu dia ya jadi bingung dong, ini aku tuh mau ngapain, aku arahnya kemana, terus habis itu kan namanya juga dia lebih ngikutin temennya, tapi kan macam-macam juga dan teman-temannya juga sama-sama bingungnya, sama-sama di usia yang sama, makanya dia jadi kehilangan arah. Sementara dulu aku masih kecil kan jelas nggak semua orang tua nggak mengarahkan, tapi yang jelas orang tua itu berperan besar banget di dunia anak. Nah ketika meskipun orang tuanya yang bukan tipe mengarahkan sekalipun, dia akan berperan besar gitu, dia akan merasa terabaikan. Nah itu yang membangun dia ketika waktu masih kecil. Ketika dewasa dunia baru yang itu mungkin bisa jadi beda dengan ketika dia di rumah aja gitu. Nah itu yang mungkin bisa menjadi perbedaan antara waktu kecil sama waktu remaja dia, yang membuat dia jadi gimana nih gitu, aku
ngapain ya, aku tuh siapa gitu deh. Tanya wajar atau enggak wajar, karena itu bagian dari proses kehidupan ya. Mau kan tadi saya bilang sampai gede pun masih bingung pun ya bisa aja gitu terjadi. Nah, orang tua membentuk orang, nggak cuma orang tua sih, orang di lingkungan dulu itu juga gitu. Apalagi kan dia lebih banyak di sekolah ya. Itu gimana cara mereka membantunya adalah memberikan, ini yang susah-susah gampang adalah memberikan jarak. Orang tua ngerasa ini anak masih kecil tapi anak udah gede, jadinya orang tuanya ikat banget. Nah, ikat banget itu yang bikin apa ya namanya, anaknya ngerasa kekang kadang. Tapi sebenarnya maksud orang tua kan sebenarnya baik ya, ingin mengarahkan gitu. Tapi anaknya merasa dikekang, apalagi kalau misalnya dia kenalnya dengan lingkungan barunya yang bebas atau dia berbeda banget sama kehidupan dia di keluarga itu. Jadi orang tua sama guru tuh punya apa ya, bisa tarik ulur yang sesuai, bukan yang ditarik terus atau benar-benar diulur terus gitu. Itu penting di situ, hubungan sama lingkungannya itu harus bisa apa ya, jaraknya itu pas gitu. Semuanya ini nggak semua seperti itu, tapi kalau mau yang kita ekstrim banget, ada kok anak sama dia itu sering ganti-ganti penampilan tergantung temennya siapa, atau dia maksudnya berubah banget dari yang dulunya kayak gimana ya, dia tadinya keluarganya yang halus gitu ya, yang pakai bajunya ya udah yang sopan-sopan gitu. Terus itu ketika dia masuk remaja tiba-tiba dia pakai baju seksi gitu misalnya. Nah, atau enggak dia tiba-tiba yang kayak kelihatan kayak anak gaul di sosmed. Nah, kayak gitu tiba-tiba ada yang perubahan kayak gitu kan pasti juga ini anak kenapa gitu. Nah, itu sebenarnya itu sedang berusaha nyari dia tuh mau yang seperti apa. Ada banget, apalagi sekarang dimana dari anak kecil udah dibisarkan dengan sosmed ya. Jadi sebenarnya kalau dari sekarang mungkin anak-anak kecil itu udah masuk ke situ gitu. Dan mungkin anak-anak kecil itu udah, kalau kita ngomongin dulu itu orang tua pengaruhnya paling besar pas anak kecil, bisa jadi sekarang itu ketika waktu yang dihabiskan bersama sosmed lebih banyak daripada sama orang tua, bisa jadi anak itu udah dari dulu terpengaruh sama sosmed. Jadi ketika dia masuk ke masa remaja itu ya berpengaruh gitu, karena apa yang dia lihat, apa yang dia tiru gitu. Kalau tadi udah sempat dibahas soal yang ya pengaruh orang tua, dan pasti hubungan sama orang tuanya harus sesuai jaraknya itu, antara jaraknya kan jangan kedekatan dan jangan kejauhan. Nah, tapi kalau misalnya gaya pengasuhan, nama-nama gaya pengasuhan sekarang, saya nggak hafal banget soal nama-nama gaya pengasuhan, tapi pastinya yang akan lebih mempengaruhi, yang bakal bisa membentuk remaja ini buat mencari identitasnya dengan baik, itu ya dia bukan yang benar-benar saklek, yang dia kayak orang anak tuh harus begini gitu ya, harus tanpa ngasih opsi lain gitu. Jadi padahal anak itu kan sebenarnya anaknya berbeda sama orang tua, tapi kalau misalnya orang tua menganggap anak itu adalah bagian dari dirinya, itu saya ngasih aturan-aturan yang harusnya ada di dalam dirinya gitu, jadinya anak yang nggak bisa eksplor hal-hal lain, bahkan termasuk eksplor hal-hal yang baik sekalipun gitu. Misalnya dia mau menjadi apa gitu, hal-hal yang baik sekalipun dia jadi nggak bisa gitu. Nah, kalau misalnya orang tuanya tipe yang kayak gitu, anaknya satu dia akan bingung karena dia ngerasa aku maunya ini, tapi kalau orang tua aku nggak boleh, aku harus gimana. Nah, itu banyak anak-anak yang bisa ntar jadi dia bingung atau dia jadi nggak bisa buat keputusan.
gitu. Nah itu kalau orang tua yang pertama gitu. Tapi kalau misalnya orang tuanya nafas juga anaknya juga happy ya, karena nggak ada kurang nih gitu. Tapi pada akhirnya nanti mereka juga akan bingung karena mereka nggak dikasih arahan juga kan. Sebenarnya mereka masih kecil, tadi balik lagi mereka tuh masih belum secara otaknya, belum secara kognitifnya tuh dia belum dewasa banget ya, baru juga pasti sebenarnya kan masih, kalau kita ngomong kan baru aja lulus SD gitu kan, baru lulus SD mereka belum bisa berpikir secara benar-benar rasional kan, jadi harus bisa cari jalan tengah. Oke. Kalau kita ngomongin lebih rentan, iya, tapi anak remaja sebenarnya orang yang bisa didiagnosis dengan macam-macam mental issues kayak gitu mulai dari remaja, tapi muda itu gitu. Jadi tapi memang kalau misalnya apalagi kayak yang kita ngomongin soal masalah kepribadian itu dari remaja sebetulnya belum gitu. Cuma memang akan kalau misalnya lebih rentan ke depannya bisa jadi ya ya lebih rentan, iya bisa sih. Tapi nih ya kadang di sini susahnya adalah kalau orang tua bilang jangan main sama anak yang nakal, apakah orang tua ngasih solusi mainnya sama siapa? Apakah orang tua ngasih alasan kenapa dia nggak boleh kayak gitu? Kalau misalnya orang tua bisa di sini kan tadi tarik ulurnya di sininya bagus, sebenarnya anaknya kita ngomongin ideal ya, harusnya anaknya bisa untuk lebih berpikir, karena anak remaja juga nggak sebodoh itu juga, untuk bisa berpikir. Mereka juga bisa kok berpikir kalau diajak berpikir sama orang tuanya, kenapa nggak boleh, kenapa kenapa begini, kenapa kamu lebih baik main sama siapa gitu. Harusnya nggak ke arah sana gitu. Jadi paling yang kalau misalnya kita ke masalah krisis identitas, ada anak datang dengan seperti itu, akan ditanya dulu biasanya apa yang membuat dia bingung, kayak apa yang dia rasakan, kenapa dia bingung. Misalnya kan itu baru ketahuan, misalnya orang tua dia minta dia jadi kayak gimana, tapi dia sebenarnya pengennya apa, tapi teman-temannya bilangnya gimana, tapi guru bilangnya gimana. Nah di situ akan kita kita lihat dulu apa sih yang sebenarnya bikin bingung, terus maunya dia apa gitu. Terus kalau misalnya dari maunya dia itu memungkinkan gitu, terus orang tuanya bisa bisa dinego, itu kita coba cari jalan tengah gitu antara harapan orang tua sama keinginan anak, karena gimana pun juga ya orang tuanya juga punya andil kan di dalam perkembangan anak. Nah tapi anaknya ini juga kalau bisa tetap bisa mengusahakan apa yang dia ingin capai, terutama kalau itu hal-hal yang baik ya, bukan kayak aku sebenarnya pengen nggak mau sekolah aja gitu, siapa tahu deh aku pengennya bebas aja gitu. Nah tapi kan itu hal yang bisa dinegosiasi. Kalau misalnya tuh ke arah yang buruk-buruk seperti itu, bisa digali lagi sebenarnya kenapa dia nggak mau sekolah, atau kenapa kamu lebih memilih untuk bermain sama anak-anak yang gak disukai sama orang tuamu gitu, yang mungkin dilihatnya nakal gitu. Nah itu dari situ baru dicari tahu lagi apa yang bisa dibantu, diarahkan, dilurusin lagi gitu. Kesimpulan dari materi yang kami sampaikan mengenai perkembangan manusia pada masa remaja, khususnya dalam fenomena krisis identitas, adalah bahwa masa remaja merupakan periode transisi yang krusial, di mana individu mengalami perubahan besar secara fisik, emosional, kognitif, dan juga sosial. Salah satu tantangan utama pada fase ini adalah krisis identitas, yaitu sebuah fenomena di mana remaja berusaha memahami siapa diri mereka sebenarnya dan apa yang mereka inginkan dalam hidup. Berdasarkan materi yang telah disampaikan dan hasil wawancara kami dengan responden,
Ditemukan bahwa krisis identitas seringkali dipicu oleh beberapa hal, yaitu kebingungan dalam menentukan minat dan tujuan hidup, seperti belum mengetahui apa yang disukai atau ingin dicapai, tekanan sosial dan media, seperti perbandingan diri dengan pencapaian orang lain yang terlihat ideal di media sosial, struggle personal, seperti belum mampu melanjutkan kuliah, jauh dari orang tua, atau kesulitan mencari pekerjaan yang sesuai. Hubungan dengan orang tua, yaitu di mana kemandirian terkadang menjauhkan hubungan dengan keluarga, dan kurangnya keterbukaan membuat remaja merasa sendirian dalam menghadapi masalah. Dan juga dualitas identitas, yaitu di mana remaja seringkali merasa harus menunjukkan diri yang berbeda kepada orang tua dibandingkan kepada teman. Namun, masa remaja juga merupakan waktu yang sangat penting untuk eksplorasi, mencari jati diri, dan juga membangun fondasi kehidupan. Dukungan dari keluarga, teman, dan lingkungan yang positif adalah faktor penting yang membantu remaja melewati masa ini dengan lebih baik. Bagi orang tua yang memiliki anak remaja, ingatlah bahwa masa remaja adalah periode yang penuh gejolak bagi anak. Mereka sedang dalam proses menemukan siapa diri mereka di tengah perubahan besar yang mereka alami. Peran orang tua sangat penting untuk mendampingi mereka. Berikan cinta tanpa syarat, kesabaran, dan juga pengertian. Jadilah tempat yang aman bagi mereka untuk pulang. Tempat di mana mereka dapat berbicara tanpa rasa takut dihakimi. Pahami bahwa mereka membutuhkan kebebasan untuk belajar dan mencoba. Tetapi, mereka juga membutuhkan dukungan orang tua untuk tidak merasa sendirian. Hadirkan waktu yang berkualitas bersama mereka. Dengarkan cerita mereka, dan bantu mereka memahami bahwa setiap perjalanan itu unik. Keberhasilan mereka adalah kebahagiaan terbesar bagi para orang tua, bukan semata pencapaian yang sempurna di mata dunia. Dan kepada semua remaja yang saat ini merasakan hal serupa dan juga mengalami kebingungan dalam pencarian jati diri kalian, perjalanan menemukan jati diri mungkin terasa menakutkan, melelahkan, bahkan membuatmu merasa tersesat. Tetapi ingatlah, kamu tidak sendirian. Tidak apa-apa untuk merasa bingung, karena kebingungan adalah bagian dari proses. Jangan takut untuk meminta bantuan kepada teman yang mendukung, keluarga yang mencintaimu, atau bahkan seorang psikolog yang dapat membantumu memahami diri lebih dalam. Kamu berharga, kamu cukup, dan kamu memiliki potensi yang luar biasa. Jangan biarkan rasa ragu menahan langkahmu. Hadapi setiap tantangan dengan keberanian, karena setiap langkah kecil yang kamu ambil akan membawamu lebih dekat ke versi terbaik dirimu. Percayalah, masa remaja adalah masa untuk belajar, bertumbuh, dan menemukan siapa kamu sebenarnya. Beranilah untuk melangkah, tetap percaya pada dirimu, dan yakinlah bahwa masa depan yang cerah sedang menantimu di sana.